mana ini? Di Rana Peta. Wang Xinian mendengus dingin, rasa jijik di matanya nyata. Kepalanya yang angkuh sedikit terangkat, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya. Dia menunjuk ke arah Lu Yun, ada sarkasme kasar dalam suaranya. Fat Sen masih mengetahui situasi saat ini dan melarikan diri lebih awal. Coba saya lihat, siapa yang tidak cukup pintar untuk melindungimu. Beraninya seorang anak laki-laki di alam abadi emas berani menjadi sombong lagi dan lagi di hadapanku, Wang Xinian. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Mati. Saat kata-kata Wang Xinian jatuh, kedua penjaga itu sepertinya telah menerima instruksi dari tuannya. Mata mereka berkilat tajam, kekuatan spiritual mereka melonjak, dan mereka langsung mengaktifkan senjata spiritual di tangan mereka secara ekstrim. Satu orang memegang pedang jiwa es yang berkilauan, dan ujung pedangnya mengeluarkan untaian es, membelah udara dan mengeluarkan peluit yang keras. Orang lain sedang mengayunkan cambuk api merah, bayangan cambuk itu berjatuhan, dan gelombang udara panas merusak ruang di sekitarnya. Keduanya bergerak dalam harmoni yang sempurna, yang satu dingin dan yang satu panas, seolah-olah elemen paling ekstrim di dunia sedang menyatu pada saat ini, langsung menuju ke organ vital Lu Yun. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar dan mulai berbicara. Beberapa orang menggelengkan kepala dengan penyesalan dan berbisik, Lu Yun juga seorang pemuda bodoh. Jika dia mendapat masalah dengan tuan muda dari keluarga Wang, bukankah dia mencari kematian? Orang lain menggema, ya, jika saya memberikan awal yang lembut pada tuan muda Wang, saya mungkin bisa menyelamatkan hidup saya. Sayangnya, sayang sekali saya kehilangan kultivasi saya. Shen Yuanbao berdiri tidak jauh dari situ, wajahnya pucat, giginya terkatup, dan hatinya penuh perasaan campur aduk. Dia diam-diam menyesali bahwa jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama, dia mungkin bisa membujuk Lu Yun dan mencegahnya jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya penuh desahan, sudah berakhir, anak ini Lu Yun sangat bodoh. Tepat ketika semua orang mengira Lu Yun akan mati di tempat, tanpa ada ruang untuk melarikan diri, sesuatu terjadi tiba-tiba. Lu Yun perlahan mengangkat tangannya, ujung jarinya bersentuhan ringan, seolah dia sedang memainkan senar yang tak terlihat. Gelombang aneh berdesir di udara, dan kemudian, busur petir kecil mulai menyelimuti dirinya, perlahan-lahan menyatu menjadi awan petir. Gemuruh, guntur meraung, dan di antara kilat dan guntur, momentum Lu Yun terus meningkat, seolah beresonansi dengan langit dan bumi, membuat jantung orang berdebar-debar. Setelah beberapa napas, alam Lu Yun tiba-tiba mencapai alam Daluo Jinxian. Kekuatan Daluo Jinxian seharusnya cukup bagiku untuk menghadapi dua orang ini. Lu Yun memikirkan hal ini, tetapi Wang Xinian, Fatih Sen, dan yang lainnya memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu bisa? Wang Xinian tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja di depannya ini sebenarnya bisa menyembunyikan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Tidak ada jawaban atas pertanyaan Wang Xinian. Sosok Lu Yun tampak berubah menjadi bayangan ilusi. Dia tidak memilih untuk menghadapi seseorang secara langsung, sebaliknya, dia berubah menjadi aneh, seperti kucing yang berkeliaran di malam hari, ringan dan seperti hantu. Saat semua orang tercengang, dia tidak hanya dengan mudah menghindari serangan fatal dari kedua penjaga tersebut, tetapi di antara lampu listrik dan batu api, tangannya ditutupi dengan lapisan cahaya spiritual yang samar-samar. Meskipun cahaya ini tidak terlalu menyilaukan, namun penuh energi, potensi ledakan. 108 bintang Luopo. Teriak Lu Yun, gerakannya sangat cepat sehingga hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan. Dengarkan saja suara, bang bang bang, yang terus-menerus bergema di udara. Diiringi dengan suara tersebut dan cahaya listrik yang ekstrim, tubuh kedua penjaga tersebut seakan terus-menerus terkena palu berat yang tak terlihat, dan langsung terkena pukulan yang kuat, kekuatan. Dampak dari kekuatan tersebut menyebabkan dia mundur terus-menerus. Aura pelindung mereka hancur satu demi satu, pakaian mereka robek, darah berceceran, dan akhirnya mereka terjatuh dengan keras ke tanah kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, seluruh tempat sunyi. Mata semua orang melebar dan mulut mereka terbuka membentuk huruf O. Minta maaf, atau lanjutkan, kata Lu Yun, nadanya dingin, dan dia menatap lurus ke arah Wang Xinian. Wang Xinian melihat pemandangan di depannya, wajahnya berubah dari putih menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi merah, dan akhirnya berubah menjadi kengerian dan kemarahan yang tak terlukiskan. Matanya hampir meledak karena api, tinjunya terkepal, dan kukunya menancap dalam-dalam di telapak tangannya. Darah perlahan mengalir di sepanjang jari-jarinya, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Wang Xinian melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram di wajahnya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa kata, saya, Wang Xinian, telah menuliskan balas dendam hari ini. Tunggu saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, dan dengan sisa kebanggaan dan keengganan, dia memimpin para pengikutnya dan pergi dengan rasa malu. Di antara kerumunan, Shen Yuanbao menatap pemandangan ini dengan mulut terbuka berbentuk, oh, besar. Apakah ini masih manusia? Ini hanya... Lu Yun menepuk bahu Shen Yuanbao dan berkata sambil tersenyum, Saudara Shen, terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini. Jangan berani, kakak Lu, tidak, senior Lu, aku.
Cara Shen Yuanbao terkikik membuat Lu Yun tidak bisa menahan tawa. Lu Yun secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Shen Yuanbao. Ketika Shen Yuanbao melindungi dirinya sendiri, dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang biksu tanpa kultivasi dan latar belakang. Selama berhari-hari di Kyushu, meskipun saya memahami bahwa Daluo Jinxian bukanlah hal yang aneh di Jiushu, hanya ada beberapa Daluo Jinxian seperti saya yang masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Dan di mata kebanyakan orang, aura emas abadi yang ia pancarkan sejalan dengan kecepatan kultivasi yang diyakini sebagian besar orang di Kyushu. Apa yang Anda pikir adalah semut atau kelinci tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa? Pantas saja Shen Yuanbao terkejut. Saudara Shen, jangan panik. Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Mari kita bicara sambil berjalan. Begitu Shen Yuanbao mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, pikirannya menjadi sadar, dan dia berkata tanpa berpikir sebelum pikirannya bereaksi. Saudara Lu, makanan rohaniku cukup enak. Ayo, biarkan aku mengantarmu ke sana. Melihat Lu Yun masih begitu baik, hati cemas Shen Yuanbao segera mereda, dan gelarnya diubah kembali menjadi saudara Lu, lalu dia menarik Lu Yun ke samping. Setelah keduanya pergi, orang-orang di sekitar susunan teleportasi yang dikejutkan oleh Lu Yun juga menghela nafas lega dan berpencar. Namun, percakapan setelah makan malam sangat diperlukan. Shen Yuanbao menarik lengan baju Lu Yun dan hampir melompat untuk membawanya ke paviliun yang luar biasa. Paviliun ini tidak sekusyuk keluarga kultivator lainnya, melainkan memancarkan rasa kegembiraan dan kekayaan duniawi. Setiap balok dan kolom paviliun diukir dengan pola rumit dan bertatahkan berbagai batu permata yang berkilau di bawah sinar matahari. Di sisi kiri dan kanan pintu, bukan singa batu biasa yang menjaganya, melainkan dua pohon kekayaan dengan dahan yang rimbun. Pohon-pohon itu ditutupi hiasan batangan emas kecil, bergoyang lembut tertiup angin, seolah menyambut setiap tamu yang datang langkah di sini. Hal yang paling menarik perhatian adalah plakat emas berkilauan dengan 4 karakter tertulis, Paviliun Umum Duobao, di dalamnya. Fontnya bulat dan penuh, memancarkan rasa kebangsawanan. Melihat pemandangan di depannya, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia memandang Shen Yuanbao dan bertanya, Paviliun Duobao ini sebenarnya adalah milik keluarga Shen Anda. Petik 2. Shen Yuanbao menepuk dadanya dengan bangga, dengan senyum bangga di wajahnya. Tentu saja, Paviliun Umum Duobao hanyalah sebuah industri keluarga Shen kami di dunia budidaya. Paviliun ini berspesialisasi dalam mengumpulkan dan memperdagangkan semua jenis harta langka. Ngomong-ngomong, jika Anda memiliki barang bagus, Anda juga dapat menggunakan ini tempat untuk mengevaluasi dan memperdagangkannya. Karena itu, Shen Yuanbao tidak menunggu jawaban Lu Yun, lalu menarik Lu Yun melewati ambang pintu dan masuk ke paviliun. Begitu Anda memasuki pintu, aroma segar bercampur rempah-rempah dan produk kayu langsung menusuk hidung Anda. Di aula yang luas, segala jenis harta karun ditempatkan dengan hati-hati, dan susunannya mempesona. Dari ramuan berharga dan senjata ajaib hingga ramuan spiritual langka dan buku kuno, semuanya tersedia, dan setiap tempat luar biasa. Shen Yuanbao memimpin Lu Yun melewati lemari pajangan, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengomentari harta karun tertentu, nadanya penuh kegembiraan kekanak-kanakan. Lihat ini harta favoritku waktu kecil. Konon manik kaca warna-warni yang bisa membawa keberuntungan, tapi sampai sekarang aku belum pernah melihatnya mewujudkan keajaibannya, haha. Lu Yun terpengaruh oleh kepolosan dan antusiasme Shen Yuanbao, dan sudut mulutnya terangkat tanpa sadar. Dia menepuk bahu Shen Yuanbao, saudara Shen, karaktermu sangat langka di dunia kultivasi. Itu membuat orang merasa ramah. Shen Yuanbao terkekeh, memperlihatkan 2 gigi harimau kecil, meskipun dunia budidaya berbahaya, orang harus bersenang-senang, bukan? Ayo, ikuti saya, ibuku sedang memurnikan ramuan di halaman belakang. Ramuan yang dia buat terkenal bagus, saya jamin Anda akan merasa lebih energis setelah memakannya. Dan keahlian memasak terbaik ibuku adalah daging babi rebus dan bihun. Begitu rasanya enak, kamu bisa memakannya tanpa bersuara. Setelah melewati koridor yang berkelok-kelok, keduanya sampai di halaman belakang yang sepi. Dibandingkan dengan aula depan yang ramai, tempat ini lebih sepi dan elegan. Halamannya dipenuhi segala jenis tumbuhan, dan keharuman bunga serta obat-obatan saling terkait, membuat orang merasa segar. Seorang wanita berpakaian hijau sedang duduk di depan tungku alkimia, mengatur apinya dengan penuh perhatian. Gerakannya terampil dan elegan, seolah setiap gerakan mengandung pesona yang dalam. Begitu Shen Yuanbao melihat ibunya, dia segera mempercepat langkahnya dan berlari ke depan sambil berteriak sambil berlari, Bu, aku sangat merindukanmu. Begitu Shen Yuanbao berteriak, wanita berbaju hijau itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan kerutan di dahinya tampak terukir seketika. Kompor di depannya merespons tidak mau kalah, dan asap hitam tebal tiba-tiba muncul. Wanita itu tiba-tiba membuka matanya, dengan kilatan cahaya di matanya, dan menatap Shen Yuanbao. Rasa penindasan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba mengembun di udara, membuat waktu di sekitarnya tampak membeku. Shen gemuk kecil, apakah kamu ingin mati? Katakan saja padaku jika kamu ingin mati. Teguran marah dari wanita berbaju hijau itu seperti guntur, menyebabkan Shen Yuanbao tersandung. Setelah mengatakan itu, dia bergerak dengan cepat, pakaiannya berdesir, dan dalam satu tarikan napas dia berada di depan Shen Yuanbao, meraih telinganya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga wajah Shen Yuanbao langsung memerah. Aduh, sakit, Bu, berhentilah meniduriku. Aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lain kali. Shen Yuanbao sangat kesakitan hingga dia hampir menangis. Dia menutupi telinga satunya dengan kedua tangan dan menendang kakinya dengan liar, terlihat seperti anak nakal yang tertangkap.
Wanita berpakaian hijau menolak menyerah, dan suara omelannya menjadi semakin keras. Aku sudah bilang beberapa kali padamu, jangan terburu-buru saat aku sedang memurnikan ramuan. Ketika hari berlalu tanpa henti, Juneng berteriak. Bocah nakal, kamu tidak bisa meniru anak orang lain, lihatlah betapa stabilnya mereka. Fitur wajah Shen Yuanbao berubah karena rasa sakit, tapi dia tidak lupa untuk berbalik, dan dengan menyedihkan meminta bantuan Lu Yun dengan matanya yang masih bebas. Lu Yun berdiri di samping dan menyaksikan semua ini, dengan sedikit kehangatan yang tak terlihat di matanya. Dia teringat hari-hari ketika dia dan saudara perempuannya bersama. Saat itu, saudara perempuannya akan mengajar dia dengan penuh kasih sayang. Meski caranya berbeda, kehangatan kasih sayang keluarga tetap sama. Bibi, kakak Shen juga merindukanmu, dan terburu-buru, dia melupakan peraturan. Lu Yun berbicara pada saat yang tepat, suaranya lembut namun kuat. Baru kemudian wanita berbaju hijau memperhatikan Lu Yun di sampingnya, melepaskan telinga Shen Yuanbao, ekspresinya melembut, dan dia tersenyum malu-malu. Oh, kamu adalah teman Xiao Chuang, kamu tahu. Aku sangat tidak sabar sampai-sampai aku bahkan tidak menyapamu dengan baik. Ayo, masuk dan duduk. Jangan berdiri. Shen Yuanbao mengusap telinganya dan mengikuti di belakang dengan sedih, tidak lupa bergumam, Bu, lihat, aku juga peduli padamu. Memasuki paviliun di halaman belakang, mereka bertiga duduk-duduk. Wanita di Singyi menyeduh sendiri sepoci teh, dan aromanya naik, menyelesaikan suasana tegang tadi. Sambil memberikan teh kepada Lu Yun, dia berkata dengan nada meminta maaf, tidak apa-apa, anak kecil kita yang gemuk hanyalah pria yang jujur dan tidak memiliki niat jahat. Lu Yun mengambil cangkir teh dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan, Bibi? Saya menghargai keterus-terangan saudara Shen. Inilah salah satu alasan mengapa kita bisa menjadi teman. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, dia segera menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga, pernahkah kamu mendengar itu, Ibu, bahkan Lu Yun pun memujiku. Wanita di Singyi marah dan lucu, dan menepuk kepala Shen Yuanbao, oke, jangan terbawa suasana. Di masa depan, saya akan belajar lebih banyak dari saudaramu dan lebih berhati-hati. Kemudian wanita berbaju hijau memandang Lu Yun dengan wajah ramah. Siapa namamu, Bibi? Duo Sengfen, kamu adalah teman pertama yang dibawa pulang oleh lelaki gendut kita. Panggil saja dia Bibi King. Itu membuatmu terlihat ramah. Lu Yun merasakan kehangatan yang telah lama hilang dan mengangguk. Gaya Shen Yuanbao berubah saat ini. Lu Yun, apakah kamu datang ke kota Tongxian untuk berpartisipasi dalam pemilihan 3 faksi? Pemilihan 3 faksi, Lu Yun mengeluarkan suara bingung. Mendengar nada bicara Lu Yun, Shen Yuanbao tahu bahwa Lu Yun tidak tahu tentang pemilihan 3 faksi, dan tiba-tiba merasa aneh. Lu Yun, kamu sebenarnya tidak tahu tentang pemilihan 3 sekte. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang dalam perjalanan menuju Jiushu. Shen King segera memelototi Shen Yuanbao, dan Shen Yuanbao segera berhenti berbicara. Shen King adalah seorang alkemis. Seperti kata pepatah, tumbuhan dan pohon bersifat psikis. Setelah memurnikan obat dalam waktu yang lama, Anda secara alami dapat merasakan nafas orang lain dan lebih memperhatikan beberapa detail. Di mata Shen King, Lu Yun, seorang anak kecil, bermartabat dan mantap, dan dia memiliki aura yang samar-samar tentang dirinya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tidak berpikir dia adalah orang yang jahat. Kalau tidak, pertama kali dia melihat Lu Yun, dia akan mengusir Lu Yun dan tidak akan membiarkannya mendekati anak konyolnya ini. Namun meski begitu, ada hal yang tidak bisa ditanyakan di depan orang lain. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Merasakan ada yang tidak beres dengan suasana saat ini, Lu Yun secara alami memahami maksud Bibi King, dan mau tidak mau merasa hangat di hatinya, dan langsung mengungkapkan tujuannya. Sebenarnya, saya datang dari tempat yang jauh, dan energi spiritual saya sangat kurang. Saya menghabiskan seluruh kekuatan saya untuk datang ke sini, hanya untuk memasuki negeri peri dan menyelamatkan saudara perempuan saya. Sebelum Lu Yun selesai menceritakan kisahnya, mata Shen Yuanbao sudah merah, hidungnya mengendus, dan dia tampak seperti hendak menangis. Lu Yun, sungguh menyedihkan bagimu. Seseorang datang dari tempat yang begitu jauh dan melalui segala macam kesulitan hanya untuk menyelamatkan saudara perempuanmu. Ini hanyalah sebuah legenda. Shen King di samping menggerakkan mulutnya ketika dia melihat penampilan Shen Yuanbao, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya, seolah berkata, lihatlah potensimu. Dia terbatuk ringan untuk menyembunyikan emosi halus di hatinya, lalu menghela nafas, matanya sedikit lebih lembut dan lebih prihatin. Sepertinya perjalananmu Lu Yun tidaklah mudah. Untuk bisa mencapai level Daluo Jinxian, kamu pasti mengalami banyak kecelakaan. Ranah Daluo Jinxian adalah rintangan besar dalam perjalanan berlatih. Mulai saat ini, latihan bergantung sepenuhnya pada pemahaman pribadi. Tanpa bimbingan latihan, jika landasan sebelumnya tidak kokoh, masalah akan mudah terjadi di tahap tengah dari Yayasan Dao. Bahkan akan runtuh secara serius. Mata Shen King tertuju pada Lu Yun dengan lembut dan berkata dengan lembut, Lu Yun, kamu tidak keberatan jika Bibi King memeriksa denyut nadimu untuk melihat bagaimana fondasimu. Lu Yun tersenyum dan mengangguk, mengulurkan tangan kirinya dengan murah hati, dengan sedikit nada santai, tentu saja saya tidak keberatan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mendapatkan bimbingan Bibi King. Shen King dengan lembut meletakkan tangannya di pergelangan tangan Lu Yun, menutup matanya dan berkonsentrasi, menekan dengan jari-jarinya secara halus, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya bercampur dengan keterkejutan dan kekaguman, ya, kondisi denyut nadimu cukup aneh.
Meskipun tingkat kultivasimu telah mencapai Daluo Jinxian, tampaknya fondasimu sangat kokoh, dan ada aura khusus yang tercampur di dalamnya, terutama Dantian, ini. Mata Shen King tiba-tiba melebar dan dia ragu-ragu untuk berbicara, jelas khawatir. Shen King menoleh untuk melihat Shen Yuanbao, dan wajahnya menjadi serius. Shen gemuk, kamu keluar dulu. Ibu punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kakakmu sendirian. Ketika Shen Yuanbao melihat ekspresi serius ibunya yang belum pernah terjadi sebelumnya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Seolah-olah dia memiliki firasat akan sesuatu yang buruk, tetapi tidak dapat menebak alasan spesifiknya, dia harus berdiri dengan patuh, dan berjalan keluar dengan 3 langkah. Sebelum keluar, dia tidak lupa menatap Lu Yun dengan semangat, seolah-olah berkata, saudaraku, kamu bisa melakukannya sendiri. Shen King menunggu langkah Shen Yuanbao menghilang sepenuhnya sebelum menghadap Lu Yun lagi, dan nadanya menjadi lebih serius. Lu Yun, situasimu lebih rumit dari yang kukira. Tingkat kultivasimu yang sebenarnya adalah seorang petapa. Sebelum Lu Yun dapat menjawab, Shen King mulai berbicara lagi. Tingkat kultivasi Anda meningkat terlalu cepat, tetapi Anda telah mengambil jalan yang salah untuk menjadi seorang kuasa Hokage. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat berbahaya di masa depan. Namun, fakta bahwa Anda dapat menerobos menjadi seorang kuasa Hokage dalam keadaan ini menunjukkan bahwa ada semacam kekuatan khusus yang tersembunyi di tubuhmu. Saya memiliki metode pemondisian kuno di sini. Meskipun metode ini tidak dapat secara langsung meningkatkan kultivasi Anda, metode ini dapat membantu Anda menstabilkan fondasi dan membantu Anda membangun kembali alam kuasi Hokage. Apakah Anda bersedia mencobanya? Lu Yun mengangguk penuh rasa terima kasih, dengan mata tegas, Bibi King, selama itu memungkinkanku melindungi adikku dengan lebih baik, aku bersedia mencoba metode apapun. Shen King mengangguk puas dan mengeluarkan sebuah buku yang sudah menguning dari tangannya. Sampulnya diukir dengan tanda sederhana, yang terlihat sangat misterius. Ini adalah Chaos Return to Origin Jue. Ambil dan baca dulu. Ingat, kapan berlatih, Anda harus fokus dan jangan terburu-buru untuk sukses. Terima kasih Bibi King. Shen King menepuk bahu Lu Yun, aku percaya padamu. Tapi bukan itu intinya. Dantianmu memiliki rambut terkutuk Sui Wetang. Tahukah kamu ini? Lu Yun tercengang. Dia tidak menyangka Bibi King bisa melihat ini, jadi dia menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi di Mingcheng. Setelah mendengarkan narasi Lu Yun, kerutan Shen King berangsur-angsur mengendur. Dia menepuk dadanya dan menghela nafas lega, seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat. Oke, saya hanya kepala olah di tempat terpencil di Mingcheng itu. Bibi King akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Saya akan menyempurnakan pil yang dapat menekan mantra ini untuk sementara, sehingga Anda dapat memiliki buffering waktu. Tapi, Lu Yun, kamu harus berhati-hati mulai sekarang dan tidak ada hubungannya dengan Blood Moon Hall. Kudengar mereka terkait erat dengan Lembah Yuyue, salah satu dari 3 sekte. Lembah Yuyue itu, tapi dia adalah seorang master yang tidak mudah untuk dipusingkan. Ada sedikit kekhawatiran dalam kata-kata Shen King, dan matanya bersinar karena kepedulian dan kepedulian para tetua terhadap yang lebih muda. Meskipun level kuasa Hokage Anda sudah sangat kuat di mata orang biasa, itu masih belum cukup untuk dianggap di level 3 sekte. Jika Anda menghadapinya, Anda harus berhati-hati dan menghindarinya kapanpun Anda bisa. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Shen King, Lu Yun merasakan gelombang kehangatan yang tak terlukiskan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya sejak dia meninggalkan kampung halamannya dia merasakan perhatian dan perlindungan selain saudara perempuannya. Rasa syukur mengalir dari lubuk hatiku seperti air pasang, mataku tidak bisa menahan basah, dan air mata panas mengalir di mataku. Dia berdiri dan ingin membungkuk dan memberi hormat, mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan etiket paling tradisional. Tapi Shen King, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, mengambil satu langkah ke depan dan dengan lembut memegang lengan Lu Yun untuk menghentikan gerakannya, dengan senyuman hangat di wajahnya. Shen King bisa merasakan suasana hati Lu Yun, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Lu Yun membungkuk padanya. Oh, Xiao Lu, apa yang kamu lakukan? Bangun, bangun. Kamu adalah teman Xiao Pang. Ini yang harus aku lakukan. Kamu bisa melakukannya dengan santai, tidak perlu sopan. Begini, ini sudah sampai pada titik ini. Sudah waktunya kita makan siang. Ayo pergi. Hari ini, Bibi King akan membuatkan daging babi rebus panas dan bihun rebus untukmu. Rasanya dijamin tak terlupakan untukmu, dan juga akan membuat ketagihan, kamu mencoba keahlian Bibi King. Saat Shen King berbicara, dia secara alami meraih lengan Lu Yun, seolah-olah memperlakukan anaknya sendiri. Keintiman dan kehangatan membuat orang merasa hangat di hati mereka. Lu Yun terkejut dengan keintiman Shen King yang tiba-tiba. Wajahnya menjadi sedikit merah, tapi hatinya dipenuhi dengan emosi. Shen King tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan membawa Lu Yun ke dapur. Sepanjang jalan, dia terus memperkenalkan beberapa hal menarik tentang keluarganya, dan suasananya santai dan bahagia. Sambil berjalan, dia memetik beberapa daun segar dari halaman dan memasukkannya ke dalam tas kain kecil yang dibawanya. Dia masih menggumamkan sesuatu, seolah sedang menyiapkan sesuatu. Lu Yun, meskipun bihun babi rebus dengan daging babi rebus dan bihun ini terdengar sederhana, ini berisi saus rahasia eksklusifku, yang tidak tersedia di luar. Bahan bumbu ini adalah daun roh ungu yang saya tanam sendiri, dan rumput awan yang dikumpulkan dari dalam hutan. Membuatnya segar dan menghilangkan rasa berminyak. Anda akan mengetahuinya setelah mencicipinya. Di dapur, apinya sangat besar, dan minyak di dalam panci sudah sangat panas hingga berasap.
Sen King dengan terampil memasukkan irisan daging lumba-lumba api ke dalam panci dengan suara, cewek, aroma yang kaya daging itu langsung memenuhi udara. Mulut Gou berair. Xiao Pang, anak ini, meski biasanya ceroboh, sebenarnya baik hati. Aku senang dia bisa berteman sepertimu. Mulai sekarang, jika kamu butuh bantuan, datang saja ke Bibi King, kami semua ada di sini keluarga. Sen King dengan lembut meletakkan hidangan terakhir di piring porselen halus, senyum puas muncul di wajahnya. Dia menoleh ke Lu Yun dan berkata, dagingnya sudah direbus, dan aromanya akan memenuhi seluruh halaman sebentar lagi. Ayo kita ke ruang depan dulu. Kamu belum melihat Lao Sen, kan? Secara kebetulan, dia seharusnya sudah kembali. Setelah mengatakan itu, Sen King mau tidak mau berjalan cepat menuju aula depan, meninggalkan aroma makanan di ruangan di belakangnya. Di aula depan, sinar matahari menyinari tanah melalui kisi-kisi jendela berukir. Begitu Anda masuk ke tempat ini, Anda bisa merasakan gaya dan keanggunan keluarga Sen. Perabotan kayu mahoni dan layar batu giok semuanya mencerminkan selera dan sumber keuangan pemiliknya. Begitu mereka melewati ambang pintu, Sen King dan Lu Yun melihat pemandangan yang membuat orang tertawa dan menangis. Sen Yuanbao dimarahi oleh seorang pria parubaya yang gemuk. Pria itu mengenakan jubah brokat yang indah dan membawa sangkar burung yang indah. Burung-burung di dalamnya sesekali berkicau dengan merdu, yang sangat kontras dengan kemarahan pemiliknya. Pria parubaya itu jelas adalah ayah Sen Yuanbao, Sen Dafu. Wajahnya menyeramkan, alisnya berkerut, dan dia menyodok kepala Sen Yuanbao dengan jari-jarinya dari waktu ke waktu, sepertinya dia membenci besi tetapi bukan baja. Yuanbao, aku memberimu begitu banyak uang sehingga kamu bisa membelanjakannya di luar. Kamu adalah anakku, Sen Dafu, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam susunan teleportasi di luar bersama orang-orang biasa itu dan kembali? Lain kali, ingatlah untuk memesan tempat secara langsung. Bukan berarti keluarga Sen kita tidak mampu membayar sejumlah kecil uang. Hanya dengan melakukan ini kita dapat menunjukkan martabat keluarga Sen kita. Apakah Anda mengerti? Sen Dafu sedang mondar-mandir sambil memberinya pelajaran, dengan sangkar burung di tangannya bergoyang. Burung kecil itu sepertinya terpengaruh oleh atmosfer dan mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Ketika Sen King melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit, menarik napas dalam-dalam, lalu meninggikan suaranya, dengan sedikit keagungan dalam suaranya. Sen Dafu, dia meraung, menyebabkan omelan Sen Dafu tiba-tiba berakhir. Seluruh aula depan langsung terdiam. Bahkan burung kecil itu berhenti berkicau dan memiringkan kepalanya untuk mengamati dengan rasa ingin tahu. Sikap arogan Sen Dafu yang awalnya tampaknya mendapat tamparan di wajahnya karena panggilan Sen King. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, seperti daun musim gugur yang terkena embun beku, dan dia langsung kehilangan semua kesombongannya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan kemudian senyuman lebar muncul di wajahnya yang berdaging. Perubahan ini begitu cepat sehingga semua orang yang hadir tercengang. Oh, King Er, kamu kembali. Lihat, apakah aku tidak mendidik Yuanbao? Anak ini baru-baru ini jauh dari rumah. Aku takut dia akan mempelajari hal-hal buruk, jadi aku sedikit lebih tegas. Tubuh gemuknya mencoba mendekat ke Sen King, tanpa sadar tangannya bergesekan, dan matanya penuh sanjungan. Melihat penampilan Sen Dafu, Sen King tidak bisa menahan perasaan marah berkumpul di alisnya, dan giginya hampir terkatup. Dia menekan rasa kesal di hatinya dan berkata dengan dingin, berhentilah membuatku malu di sini dan pulanglah. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Sebelum dia selesai berbicara, Sen King sudah mencubit telinga Sen Dafu. Kekuatannya begitu kuat sehingga Sen Dafu menjerit kesakitan, tapi dia tidak berani melawan sama sekali, jadi dia hanya bisa diseret keluar pintu dengan patuh. Adegan ini membuat semua orang di aula depan tercengang, dan suasana aneh dan halus memenuhi udara. Lu Yun melihatnya dengan kaget. Dia menoleh untuk melihat Sen Yuanbao, matanya penuh keraguan. Sen Yuanbao memiliki ekspresi biasa di wajahnya, mengangkat bahu, dan berbisik kepada Lu Yun, jangan lihat, pria gendut itu adalah ayahku, Sen Dafu. Kamu bilang dia sudah menjadi pasangan Tao dengan ibuku selama bertahun-tahun, dan dia masih bertingkah seperti anjing yang menjilati, jadi dia tidak malu. Ibuku adalah orang yang tidak tahu malu, dan dia tidak pernah berani membawa ayahku bersama, dia ketika dia pergi ke pesta, hanya karena dia takut padanya. Setelah mengatakan ini, Sen Yuanbao menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan senyum masam di bibirnya. Kemudian Sen Yuanbao membawa Lu Yun dan mengikuti orang tuanya ke aula dalam. Ketika mereka tiba di aula dalam, sebelum Sen King sempat bereaksi, Sen Dafu menenangkan seluruh bangku dengan lengan bajunya, lalu menoleh dengan penuh perhatian dan meminta Sen King untuk duduk. Oh, King Er, ayo duduk. Bukankah tadi kamu lelah? Kemudian Sen Dafu melihat Sen Yuanbao menarik Lu Yun berdiri di depan pintu, ekspresinya stagnan, dan kemudian dia berhenti tersenyum. Siapa ini? Dia memandang Lu Yun dari atas ke bawah, dengan rasa ingin tahu dan tatapan tajam di matanya. Sen King mengabaikan kata-kata sopan Sen Dafu dan berjalan langsung ke arah Sen Yuanbao, menepuk bahunya dengan lembut dan menghiburnya. Sedikit gendut, tidak apa-apa. Ayahmu memiliki temperamen seperti ini. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kemudian dia menoleh ke Sen Dafu, dengan nada sedikit tegas, Dafu, Yuanbao sedang berlatih di luar negeri. Jika kamu bisa menghemat uang, simpanlah. Ini adalah hal yang baik. Jangan selalu menggunakan uang untuk mengukur segalanya. Selain itu, Lu Yun adalah teman dan tamu Yuanbao kita, bagaimana kamu berteriak seperti ini? Ketika Sen Dafu mendengar bahwa dia adalah teman putranya, sikapnya langsung melunak dan dia segera meminta maaf. Hei, ya, aku tidak sabar.
Jangan kaget, keponakan Lucian. Ayo, silakan duduk. Aku, Sen Dafu, belum cukup berterima kasih padamu karena telah merawat bocah tidak kompeten ini di keluarga kita. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tersenyum tipis dan membungkukkan tangannya, Senior Sen, sama-sama. Yuan Bao dan saya langsung cocok, jadi kita harus menjaga satu sama lain. Sen Dafu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Lu Yun untuk duduk. Dia juga duduk kembali di kursi Taisi. Sambil menggoda burung di tangannya, dia melihat ke arah Lu Yun, keponakan Lucian. Saya mendengar Yuan Bao mengatakan bahwa kultivasi Anda luar biasa. Ayo, beritahu saya, Anda berasal dari sekte mana? Lu Yun tersenyum tersirat, saya bukan dari sekte terkenal, saya hanya seorang kultivator biasa. Kali ini saya datang ke kota Tongxian untuk melihat apakah saya dapat memiliki kesempatan untuk memasuki tanah abadi dan menemukan beberapa sumber daya yang akan berguna membantu latihanku. Setelah mendengar ini, Sen Dafu mengangguk sambil berpikir, lalu tertawa keras, oke, kamu ambisius. Kebetulan 3 sekte besar abadi baru-baru ini memilih orang untuk bergabung dengan sekte tersebut. 3 tahun kemudian, sekte abadi akan dibuka. Semua murid dari 3 sekte dapat mencoba memasuki sekte abadi. Keponakan saya telah menemukan saat yang tepat. Yuan Bao pulang kali ini. Itu karena aku, seorang tetua dari sekte luar yang relatif akrab dengan sekte Tianlei sedang bersiap untuk mengirim Yuan Bao ke sekte Tianlei. Sen Dafu meletakkan cangkir teh di tangannya, tehnya beriak lembut. Karena kamu adalah teman baik Yuan Bao, dan kudengar Yuan Bao berkata bahwa kamu sangat kuat, kali ini aku akan menanggalkan wajah lamaku, lalu pergi dan membicarakannya dengan hati-hati, dan biarkan keponakanku juga bergabung dengan Tianlei Sekte. Saya pikir teman saya juga bisa membantu. Anda sudah mengaturnya. Dia menepuk kantong uang di pinggangnya dan mengeluarkan suara yang membosankan. Kebetulan teman saya akan datang besok untuk membawa Yuan Bao ke Sekte Tianlei untuk diadili. Anda dan Yuan Bao kebetulan sedang bersama. Saat ini, biarkan Yuan Bao membawa Anda mengunjungi kota dan mempersiapkan lebih banyak hal untuk bergabung dengan sekte tersebut. Ketika Sen Yuan Bao mendengar ini, matanya langsung berbinar, lalu dia berbalik untuk melihat ke arah Lu Yun, menepuk dadanya dan berjanji. Lu Yun, jangan khawatir. Meskipun aku, Sen Yuan Bao, bukan orang penting di kota Tongxian, aku masih bisa mengajakmu makan, minum, dan bersenang-senang. Ke sekte Tianlei besok pagi. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Lu Yun dengan bangga, dengan ekspresi seperti, kamu sangat beruntung memiliki teman seperti saya. Setelah makan malam, lampu di Sen Mansion berangsur-angsur menjadi redup, tetapi malam di kota Tongxian baru saja dimulai. Sen Yuan Bao menarik Lu Yun, dan begitu dia meninggalkan rumah, dia seperti kuda liar yang berlari liar, memimpin dengan penuh semangat. Ketika Sen Yuan Bao dan Lu Yun keluar dari mansion, mereka disambut oleh hembusan angin malam yang sejuk, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Saudara Lu, tahukah kamu bahwa kota Tongxian lebih ramai pada malam hari dibandingkan pada siang hari? Jika kita tidak terlambat bertemu, saya akan membawa Anda dari pasar timur ke pasar barat, dari Baikaotang ke pavilion Limbao, dan mengunjungi semua tempat menyenangkan dan kedai lezat di kota ini. Sen Yuan Bao menggelengkan kepalanya saat dia berbicara, matanya berkedip karena penyesalan dan penyesalan, tapi kemudian dia tersenyum lagi. Namun, hari ini, aku ingin menunjukkan kepadamu, saudara Lu, kemewahan apa yang ada di kota Tongxian. Ayo kita pergi ke Liayan Fang segera. Aku bisa menahan rasa sakit dan memberimu banyak darah. Mendengar ini, Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan sedikit rasa ingin tahu serta harapan muncul di matanya, Liao Yanfang. Kedengarannya seperti tempat yang menarik. Itu wajar, Liu Yanfang adalah salah satu tempat hiburan terbaik di kota Tongxian. Tempat ini menyatukan para biksu dari semua lapisan masyarakat. Ada anggur berkualitas dan makanan lezat, serta nyanyian dan tarian. Anda akan mengetahuinya saat pergi ke sana. Sen Yuan Bao sangat bersemangat hingga dia menari dan berbicara. Lakukan saja, Sen Yuan Bao melambaikan tangannya, dan seseorang segera membawa kereta yang dihias dengan indah. Tubuh itu diukir dengan pola awan yang rumit dan memancarkan aura samar. Gerobak itu ditarik oleh binatang langka, Chang Yun Colt. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut perak seperti awan, dan keempat kukunya menginjak tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Lihatlah kuda Chang Yun ini. Saya membelinya dari luar negeri dengan harga yang mahal. Kecepatannya lebih cepat dari Bentley, dan daya tahannya bahkan lebih luar biasa. Tidak ada kuda kedua di seluruh kota Tongxian. Sen Yuan Bao dengan bangga memperkenalkannya kepada Lu Yun, mengungkapkan kecintaannya yang tak terbatas pada kuda dalam kata-katanya. Lu Yun memandangi kereta itu dan mengangkat alisnya, kereta ini terlalu mencolok. Mengapa kita tidak bersikap rendah hati? Sen Yuan Bao tertawa keras dan menepuk bahu Lu Yun, saudara Lu, kita akan pergi ke Liayan Fang. Tempat itu penuh dengan kemegahan. Selain itu, saya khawatir kereta ini tidak layak untuk status Anda. Kain Wall. Saudaraku, di usiamu, kamu sudah menjadi Daluo Jinxian yang kuat. Berapa banyak dari mereka? Sebagai saudara, aku hanya memiliki sedikit kekayaan ini. Mobil yang ditarik oleh Chang Yunju ini sudah yang terbaik. Diperlakukan. Selain itu, meskipun Liayan Fang terbuka untuk semua orang, Anda harus memahami suasana di sana. Beberapa orang suka menilai siapa Anda berdasarkan mobil atau cara Anda berpakaian. Mereka yang tidak cukup kuat hanya akan menjadi lelucon. Saya tidak ingin saudaraku Lu diremehkan. Sen Yuan Bao berkata dengan serius, jelas sudah menyadari adegan seperti ini.
Ketika Lu Yun mendengar ini, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia diam-diam menghela nafas atas kehati-hatian dan perhatian Shen Yuanbao. Kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menuruti perintahmu. Tapi jangan biarkan terlalu banyak darah keluar, saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Shen Yuanbao melambaikan tangannya dengan berani. Jangan bicarakan ini. Yang kita bicarakan antar saudara adalah kesetiaan. Kita tidak perlu membayarnya kembali dari mana asalnya. Lu Yun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Shen Yuanbao meraih lengannya dan menyeretnya ke dalam kereta yang didekorasi dengan indah tanpa penjelasan apapun. Kekuatan Shen Yuanbao sangat kuat, dan Lu Yun hampir terdorong dan didorong ke atas bantal empuk. Tepat ketika dia hendak berbicara, Shen Yuanbao memimpin dan berkata dengan penuh kegembiraan. Saudaraku, tidak perlu mengatakan apa-apa. Biarkan aku, Shen Yuanbao, mengajakmu bersenang-senang hari ini dan membiarkanmu melihat seperti apa kehidupan malam kota Tongxian yang sebenarnya. Lu Yun memandangi wajah Shen Yuanbao yang dipenuhi kegembiraan kekanak-kanakan, dia ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya menghela nafas, dengan campuran ketidakberdayaan dan rasa ingin tahu di matanya. Oke. Ada apa dengan tempat Liu Yanfang ini yang membuatmu sangat mengaguminya? Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, matanya berbinar dan dia hampir melompat dari tempat duduknya, menari dan menjelaskan. Oh, ngomong-ngomong tentang alun-alun Liayan, sungguh luar biasa. Itu tempat terbaik untuk menyaksikan pemandangan api yang berkilauan di danau, salah satu dari 8 keajaiban kota Tongxian kita. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Lu Yun dan merendahkan suaranya, seolah dia ingin berbagi rahasia besar. Tahukah kamu, di danau terpencil itu, setiap malam, ribuan perahu yang dicat akan ditopang oleh kekuatan spiritual, dan ribuan api spiritual akan berputar dan menari di sekitar perahu, memantulkan permukaan danau seperti sungai bintang yang berjatuhan ke tanah. Pemandangannya luar biasa, mengejutkan dan indah. Ketika Lu Yun mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya, dan senyuman tersungging di bibirnya, ini cukup menarik, tetapi apakah ini ada hubungannya langsung dengan Liu Yanfang? Shen Yuanbao tersenyum berpura-pura menjadi misterius dan menggambar lingkaran di udara dengan jarinya. Ribuan perahu di danau itu semuanya milik Liu Yanfang. Terutama perahu terbesar di antara mereka, yang merupakan markas besar Liu Yanfang. Itu adalah tempat mewah yang hanya bisa dikunjungi oleh para tetua dari 3 agama ke atas, atau tokoh terkenal di Kyushu. Ketika dia mengatakan ini, dia sengaja berhenti, seolah menunggu reaksi Lu Yun. Ketika dia melihat pihak lain hanya mendengarkan dengan tenang, dengan cahaya pemikiran bersinar di matanya, dia terus menjelaskan dengan keras. Dan saudaraku, ada sebuah gua unik di dalam kapal utama. Konon ada makanan lezat, harta karun langka, dan, singkatnya, aku berjanji padamu bahwa kamu tidak ingin pergi. Mendengar ini, sudut mulut Lu Yun melengkung penuh minat, dia menepuk bahu Shen Yuanbao dan menggoda, nak, kamu biasanya tidak melihatnya, tapi kamu benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Oke, aku akan melepaskanmu dan mengalaminya hari ini. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, dia begitu bersemangat hingga dia menepuk pahanya dan menjawab berulang kali, jangan khawatir, saudara, saya, Shen Yuanbao, bisa melakukan sesuatu, jadi kamu bisa tenang. Suasana di dalam gerbong menjadi santai dan menyenangkan karena obrolan dan tawa kedua orang tersebut. Dengan langkah mantap Chang Yunju, mereka perlahan-lahan menjauh dari hiruk-pikuk dan menuju ke arah Liayan Fang yang legendaris. Di dalam gerbong, Shen Yuanbao dan Lu Yun duduk berhadapan. Meskipun gerbong itu melaju kencang, keduanya sangat stabil kegembiraan sampai malam. Saudara Lu, tahukah kamu bahwa hal yang paling terkenal tentang Liu Yanfang bukanlah anggurnya, atau penarinya, tapi... Shen Yuanbao berpura-pura menjadi misterius dan melepaskannya. Ada apa? Lu Yun bertanya kooperatif, rasa ingin tahu terpancar di matanya. Ini dimainkan oleh oiran kontemporer Liu Yanfang, Dao Xuanyin. Fatih Shen tampak misterius. Guru Liao Yanfang dan murid-muridnya semuanya menggunakan musik untuk memasuki Taoisme. Selama festival dan festival, mereka akan mengadakan kegiatan di Liao Yanfang. Orang pertama yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dapat memenangkan sepotong Dao Xuanyin yang dimainkan oleh oiran kontemporer.